Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah, teman-teman, tema kita kali ini masih sama ya, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema yang baru, yaitu hewan. Dan topik yang akan kita bahas adalah manfaat hewan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu hewan? Ya, hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Nah, hewan itu sama seperti kita, makhluk hidup, ya. Tapi bedanya hewan itu tidak memiliki akal budi, ya. Sedangkan kita sebagai manusia, kita memiliki akal budi. Kita bisa berpikir. Nah, itu yang membedakan kita dengan hewan, walaupun kita sama-sama makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Hewan dapat hidup di laut, di air tawar, kutub utara, dan padang pasir atau gurun. Nah, jadi hewan itu punya habitatnya masing-masing juga ya teman-teman. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita akan bahas manfaat hewan ya. Hewan adalah makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dapat digunakan sebagai bahan pangan, sandang, obat-obatan, perhiasan dan kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan percobaan atau penelitian. Wah, Masya Allah ya teman-teman, hewan ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kita bisa gunakan dagingnya ya, telurnya, atau susunya. Nah, contoh kalau daging ikan, daging ayam, sapi, kambing, dan hewan yang halal untuk dimakan. Lalu kita juga bisa manfaatkan telur, contohnya telur ayam, ya. Begitu juga dengan susu dari sapi atau susu kambing. Lalu yang kedua, manfaat dari hewan adalah sebagai bahan sandang. Nah, ternyata hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai pakaian ya teman-teman. Jadi kulitnya diambil dan dijadikan pakaian. Contoh jaket kulit ya, atau juga bisa ikat pinggang. Nah, itu biasanya terbuat dari kulit hewan. Lalu yang ketiga, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Nih contohnya bisa atau racun pada ular ataupun kalajengking. Nah, ternyata racun atau bisa yang ada pada kedua hewan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat, tetapi dengan takaran tertentu. Lalu yang keempat, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan atau perhiasan ya. Nah, contohnya untuk menghias tempat tisu. Nah, itu bisa kita gunakan cangkang kerang ya atau kulit kerang. Lalu juga kita bisa manfaatkan sebagai gelang atau perhiasan. Yang selanjutnya, hewan juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Contoh, sapi ya. Sapi atau kerbau. Nah, itu bisa membantu pekerjaan manusia untuk membajak sawah. Dan yang terakhir, hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian oleh para ilmuwan. Nah, itu ya teman-teman manfaat dari hewan. Nanti teman-teman akan mempelajarinya lebih lengkap lagi di Sentra Sains ya dengan Ibu Upi. Oke, sekarang kita masuk ke materi Sentra Bahasa. Kita masih akan membahas tentang pemisahan suku kata ya teman-teman. Nah, dengan mempelajari pemisahan suku kata, kita akan pelan-pelan untuk membaca ya, belajar untuk membaca. Seperti biasa, pemisahan suku kata ini
kita bisa menggunakan kosakata yang berkaitan dengan tema kita ya, yaitu hewan. Nah, kita lihat yang pertama ya teman-teman. Dari kata hewan, kita mau buat suku katanya. Hewan. He, ha, e. He. Wan, w, a, n. Hewan. Nah, itu kita buat suku katanya ya. Jadi dari kata hewan ada 2 suku kata, he dan wan. Lalu kata berikutnya makhluk. Nah, makhluk. Kita bisa buat 2 suku kata. Makhluk. Mak, m, a, k, h. Makhluk. L, u, k. Makhluk. Lalu kata berikutnya hidup. Hidup. Hi, ha, i. Dup. D, u, p. Dup. Hidup. Lalu kata berikutnya manfaat. Nah, ini ada 3 suku kata. Manfaat. Dari kata man kita bisa sebutkan hurufnya. M, A, N. Man. Lalu fa. Fa. F, A. At. A, T. Manfaat. Nah, lalu yang terakhir kata sandang. Sandang. San. S, A, N. San. Dang. D, A, N, G. Sandang. Nah, ini ya teman-teman beberapa contoh kosakata yang berkaitan dengan hewan yang kita buat suku katanya. Jadi teman-teman bisa pahami ya. Nanti teman-teman bisa coba latih pemisahan suku kata dengan kosakata yang berkaitan dengan hewan. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke tugas. Nah, tugasnya teman-teman hari ini adalah silakan teman-teman buat sebuah gambar tentang hewan ya. Bebas teman-teman mau gambar hewan apa saja ya. Nah, nanti kalau sudah teman-teman gambar, teman-teman boleh warnai dan teman-teman kasih nama gambarnya. Itu gambar hewan apa? Misal teman-teman gambar kelinci. Nah, teman-teman gambar kelinci. Nanti teman-teman tulis di bawah gambarnya itu nama kelincinya. Kelinci. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman tulis nama hewannya. Lalu yang kedua, silakan teman-teman tulis minimal 8 kosakata yang berkaitan dengan hewan ya. Tulis dengan pemisahan suku kata. Jadi nanti silakan teman-teman coba nonton lagi videonya dari awal. Teman-teman bisa temukan kosakata baru ya. Nah, kosakata yang berkaitan dengan hewan. Lalu yang terakhir, silakan teman-teman hias semenarik mungkin sesuai dengan tema kita hari ini ya, yaitu tentang hewan. Teman-teman boleh tambahkan gambar pohon misalnya atau gambar hewan-hewan ya, burung misalnya. Nah, itu bebas, silakan teman-teman kreasikan pekerjaan teman-teman hari ini. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.